Nah, bedanya di negara yang demokratik, ya Anda memilih keluarga Anda itu dibatasi oleh demokrasi itu. Demokrasi itu pentingnya di situ karena nggak bisa berdasarkan darah Anda begitu saja mewariskan kekuasaan gitu loh. Iya. Korupsi itu ujung dari nepotisme. Ya, sepakat. Tidak, salah satu faktor merajalelanya korupsi itu adalah nepotisme politik. Sebab nepotisme itu dibangun bukanlah demi tujuan bangsa dan negara, itu omong kosong. Tujuan nepotisme itu cuma satu, adalah akumulasi kekuasaan di keluarga tertentu yang dengan itu dia negosiasi dengan para pemilik modal. Pertanyaan saya sederhana, tunjukkan kepada saya satu atau dua daerah yang dikelola oleh dinasti bahwa daerah itu maju. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ini tiba-tiba cuma usia 1 kali dalam waktu sangat sesingkat-singkatnya mereka Berubah. putuskan. Berubah. Berdasarkan hak asasi, macam-macam dan sebagainya. Itu yang namanya jalan tol, Bang. Nah itu dia. Nah itu kembali ke soal pemangkat. Nah yang menarik lagi alasan yang kedua itu adalah soal beda antara dipilih dan memilih. Ini action value nih. Nah ya kan. Oh, gitu. Oke. Menarik nih. Kalau dipilih katanya nggak ada yang disebut dengan dinasti. Oke. Gitu loh gitu. Kalau kecuali ditunjuk. Nah, saya mau mengatakan kalau jabatan negara ditunjuk oleh seseorang itu bukan lagi demokrasi. Itu namanya sudah sudah negara oligarki, sudah negara kerajaan, monarki gitu. Kalau sudah orang ditunjuk, jadi Anda di negara yang kayak begitu, Anda nggak relevan lagi berbicara soal dinasti atau dinasti. Ya memang negara monarki itu ya berdasarkan darah itu. Nah bedanya di negara yang demokratik, ya Anda memilih keluarga Anda itu dibatasi oleh demokrasi itu. Demokrasi itu pentingnya di situ karena nggak bisa berdasarkan darah Anda begitu saja mewariskan kekuasaan gitu loh. Iya. Tapi kan dipilih, iya. Justru karena dipilih itulah disyaratkan bahwa orang yang dipilih itu nggak punya hubungan darah. Kenapa? Karena nggak bisa dinafikan kalau orang memiliki hubungan darah, ya dia nggak mungkin nggak bantu kepada orang itu. Itulah prinsip di dalam clean government itu mengatakan orang yang sedang mengambil keputusan yang berhubungan dengan aturan ya. yang berkaitan dengan publik, dia nggak boleh melibatkan keluarga terlibat di dalam. Pilihannya cuma dua. Anda mengatakan Anda mengatakan Anda nggak punya hubungan dengan, atau yang kedua Anda mengatakan nggak terlibat dalam pembahasan. Kan jelas itu gitu loh Pak. Ya, nggak ada hubungan. Jadi maka kalau Anda tender macam-macam, hubungkan dulu. Anda dengan orang yang ikut tender, Anda punya hubungan. Saya tidak ada hubungan apapun. Kalau Anda punya hubungan, pilihannya cuma dua. Tender itu dikeluarkan, ya, atau Anda yang mundur. Tender itu boleh masuk. Semangat reformasi itu kan kita ingin menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bung, korupsi itu ujung dari nepotisme. Ya, sepakat. Tidak, salah satu faktor merajalelanya korupsi itu adalah nepotisme politik. Sebab nepotisme itu dibangun bukanlah demi tujuan bangsa dan negara, itu omong kosong. Tujuan nepotisme itu cuma satu, adalah akumulasi kekuasaan di keluarga tertentu yang dengan itu dia negosiasi dengan para pemilik modal. Dan pertemuan di antara keluarga yang dinasti dengan para pemilik modal itu yang kita sebut sebagai oligarki. Karena mereka lah nanti akan membuat kebijakan dan yang akan menguasai sumber-sumbernya, masyarakat hanya terima ampasnya. Itu karena dinasti ini kan merebak di setidaknya 117 daerah di Indonesia. Ya kan sekarang ini ya, itu data per tahun 2020 yang saya terima. Saya baru mendengar misalnya berapa Bang tadi? 117 daerah. Di data 2020 loh ya. Anggota DPR yang sekarang saya dengar punya kecenderungan naik sampai 30% adalah
ya anggota DPR yang berhubungan Keluarga. dengan keluarga Ya. dinasti gitu. Di Pilkada 2024 ini jadi 117 itu sama sekitar dengan 20-21% dari total daerah kita. Besar dugaan saya 2024 ini dinasti akan naik. Ya, frekuensinya persentasinya Ya. boleh jadi menjadi 25%. Jadi seperempat daerah di Indonesia ini di tahun 2024 punya potensi dikuasai oleh dinasti politik. Pertanyaan saya sederhana, tunjukkan kepada saya 1 atau 2 daerah yang dikelola oleh dinasti bahwa daerah itu maju. Dan data itu mungkin dimulai dengan anak dan menantu presiden. Belum kan? Kan yang Iya. Sumatera Utara udah. Iya, tunjukkan kepada saya. Kalau kemudaratannya bisa saya jelaskan, banyak banget. Iya. Salah Makanya satunya. biarkan netizen. Contoh Ya. paling konkret yang berkuasa, inilah siapa nih? Kita taruh dulu ayah atau ibu, Oke. ya kan? Suami atau istri. Ya. Ya. Tiba-tiba ditangkap KPK, besoknya adiknya ditangkap juga, Oke. bapaknya ditangkap Ya. juga. Ya. Ya, ininya ditangkap juga. Anda bisa lihat, ya, satu keluarga bisa diborong oleh KPK ke Sel, penjara, ya. ke sel. Apa artinya? Ya karena seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, tujuan penting dari dinasti politik itu adalah dia mengakumulasi kekuasaan di keluarganya, dan dengan itu kemudian dia negosiasi dengan para pemilik modal, dan itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Oke. Dan yang masyarakat hanya tinggal ampasnya, dipuaskan dengan Jadi peras ya makanya ampasnya. diperas, tinggal ampas. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang masyarakat masih merasa nggak apa-apa, yang penting dipilih, Ya. Hati-hati dengan kalimat itu. bukan soal dipilihnya, Ya. ya, tapi yang paling penting itu bagaimana ia dipilihkan. Ya. Ya. Kalau sebelum pilpres tiba-tiba bansos merajalela, ya Anda sedang terpesona. Dan sekarang UKT naik, meskipun dibatalkan ya kan. Ditangguhkan. Bukan dibatalkan. Tapera loh. begitu ya. Ditangguhkan kan? juga. Ini dan seterusnya. Iya. Itulah biaya yang Anda tanggung dari bansos-bansos yang menyebar di pilpres itu. Iya. Gitu lah kira-kira.